kita sama-sama bisa ikhlas. Saya juga tulis itu di Instagram saya berpikir bahwa setiap waktu, setiap detik kita itu berhak menerima kenangan terbaik. Jadi kita harus move on dari semua kejadian yang kita alami. Aku buat lagu ini ya karena pengalaman pribadi aku. Ditambah lagi kemarin pas di saat aku menghilingkan rasa aku dapat cerita dari kerabat-kerabat aku seperti Intan RJ, Kak Tias di saat itu, ada Ibnu juga, kerabat aku juga. Dan mereka juga beberapa kali menyemangati aku juga kayak gitu dan bercerita tentang kehilangan mereka juga kayak gitu. Dan bahkan kemarin aku juga nggak percaya juga gitu kan, kok aku bisa bikin lagu ini, ya kan? Jadi ini adalah lagu untuk aku ciptakan untuk orang-orang yang pernah kehilangan, untuk lebih mengenal kata ikhlas itu seperti apa, kayak gitu. Jadi lagu ini universal sebenarnya. Bahkan kemarin waktu saya lagi lagi bikin promosi buat lagu ini gitu kan, beberapa saya posting di Instagram teasernya gitu kan, ada beberapa orang yang mereka itu juga, Kak, aku dengerin lagu ini jadi ingat almarhum suami aku jadi ingat adik aku kayak meninggal, aku jadi ingat anak aku kayak meninggal kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu loh, saya bisa menyampaikan lagu ini bahwa lagu ini universal untuk siapapun, bukan hanya kita kehilangan kekasih, tapi juga kehilangan siapapun yang pernah kita alami gitu kan. Cuman tujuan lagu ini bukan aku mengajak orang untuk sedih, bukan gitu. Karena persepsi orang pasti berpikiran bahwa wah lagu ini buat dorong orang sedih, enggak gitu kan. Sebenarnya lagu ini untuk ayo gitu, kita sama-sama bisa ikhlas, kita move on, kita jalanin nih hari lagi gitu kan. Karena bagaimanapun saya juga tulis itu di Instagram saya berpikir bahwa setiap waktu, setiap detik kita itu berhak menerima kenangan terbaik. Jadi kita harus move on dari semua kejadian yang kita alami. Ini aku bilang sih lagu ini benar-benar miracle song banget ya. Ini lagu benar-benar ajaib banget menurut aku. Aku bikin itu benar-benar malam, di saat itu aku nggak bisa tidur jujur aja. Di saat masa-masa healing aku kayak aku bingung harus ngapain ya di saat itu, kayak aku di kamar sendirian, bengong sih sebenarnya, aku bengong gitu. Aku lihat medsos kayak gitu-gitu aja kayak gitu kan. Akhirnya aku ambil lah tuh HP aku ketik note ya kan. Jujur itu lagu aku buat sekitar 7 menit liriknya. Pas liriknya 7 menit, waktu itu aku ambil gitar aja. Aku ambil gitar, aku mainin, aku humming, terus habis itu aku bikin nada-nadanya. Itu sekitar ya 13-14 menit gitu kan. Sekitar 15 menit lah kurang lebih. Habis itu aku telepon produser aku. Kebetulan aku udah kontrak perform sama musik ini itu jauh-jauh hari sebelum aku mengalami kejadian kehilangan tersebut. Aku jauh-jauh hari, aku udah ada kerjasama. Aku bilang sama produser aku bilang, Mas Rio, aku butuh keyboardis gitu. Aku ada materi baru gitu. Nggak tahu ya ini materi dadakan, aku bilang. Ketemulah aku keyboardis namanya Mas Hen. Dia sering juga main dengan Samson kayak gitu kan. Pas itu, ini materinya udah ada. Enggak Mas, gue ada. Gue pengen coba lu mainin keyboardnya, pianonya ke arah yang kayak gini. Aku kasih referensi kan. Oke, coba lu mainin. Pas mainin teng kayak gitu. Nah terus Mas main. Aku masuk nyanyi lagu-lagu itu, dan itu totally 25 menit. Itu cuma 25 menit dan Mas udah jadi lagunya. Udah. Gila, serius ini udah jadi. Aku bilang sama Mas Rio, Mas udah jadi lagunya, cepet banget gitu. Ini serius ya nih, iya udah jadi, udah get vokalnya udah jadi, udah. Kita tinggal bikin aransemen yang lengkapnya udah. Itu 25 menit, bahan materi udah fix 100% udah jadi. Cuman kita belum rekaman, baru get vokal. Aku bilang nih lagu ini kayak aku juga ngerti, kayak sampai detik ini pun saya tadi launching juga kayak style video klipnya kayak gitu. Saya udah puluhan kali, ratusan kali bahkan, kayak saya ikut ngeditnya, saya ikut saya ngeliat prosesnya. Kok saya tadi gemeter sih jujur ya, gemeter kayak ngeliat gila nih gitu, aku bilang. Kalau gue masih gemeter gitu ya, gitu sih. Iya, bahkan video klipnya saya ngederek sih sebenarnya.
Jadi ibaratnya emang saya alhamdulillah punya tim yang sangat luar biasa juga gitu kan. Alhamdulillah juga punya tim yang cukup berpengalaman juga kayak gitu kan. Dari keyboardisnya, dari orang mixingnya kayak gitu. Dan saya ya alhamdulillah bersyukur saya nggak sampai sekarang nih sampai bertemu sama kalian ini kayak udah jadi ya lagunya udah launching ya kayak gitu. Itu kayak ya udah ngalir gitu aja padahal saya juga ada kesibukan waktu pemain klipnya juga si Intan RJ itu saya berterima kasih banget sama dia juga mensupport saya banget sama Franz juga gitu kan teman-teman entertainment saya gitu kan mereka mensupport banget dan mereka juga punya kegiatan aku punya kegiatan kok udah jadi nih lagunya kayak gitu progresnya luar biasa cepet banget padahal itu bikin video klipnya juga kalau kalian tahu itu cuma 6 jam bener-bener 6 jam itu kita kerjain dari jam 2 siang sampai maghrib jam 7 udah kelar. Enggak sih, aku tetap masih berkutat di dalam dunia entertainment lah kayak gitu. Entertainment kan artinya luas kan kayak gitu. Tapi banyak yang nanya, emang lu memang dulu emang suka musik ya? Sampai orang-orang bertanya, emang lu bisa bikin lagu? Emang dari dulu aku suka bikin lagu dari kuliah aku di Semarang emang aku suka bikin lagu. Dulu aku pernah punya tim formatnya akustik kayak gitu kan. Dan di saat itu memang kita sama-sama sibuk, personilnya akhirnya kita cukup gitu kan dan akhirnya kita masing-masing kayak gitu dan di saat itu aku juga punya lagu gitu ada kok lagunya di YouTube kalau misal kalian lihat ada salah satu nih aku sebutin judulnya Kau Terindah Untukku itu aku sebutin namanya Pio Akustik gitu itu lagu karangan aku juga gitu kan itu lagu karangan aku juga yang dimana waktu itu aku nyiptain lagu itu juga di saat itu aku ada inspirasi juga kayak gitu sih jadi memang musik ini ya untuk menyampingkan saya bahwa kebetulan juga saya emang suka berkarya juga gitu bahkan kalau misalnya ditanya mau ninggalin musik apa mau aktor sejujurnya saya malah pengen jadi sutradara gitu malah saya pengen sutradara saya waktu pas selesai lulus SMA saya bilang sama mama saya mau kuliah penyutradaraan kayak gitu kan cuman kata mama saya udahlah kamu kuliah aja gitu dulu lah ambil eksak ya namanya juga orang tua ya saya ikutin aja lah ya aku ikutin akhirnya saya ambil jurusan kimia lah di Undip tuh Semarang ya udahlah aku ikutin dulu lulus udah habis itu saya gerak apapun yang saya mau Insya Allah ya saya juga ke depan juga saya mau rilis lagu-lagu saya yang dulu yang pernah saya ciptakan lagu ini enak ternyata ya gitu aku ngerasa terus saya nggak hanya berkomentar lagu ini enak buat saya dengerin ke teman-teman juga lagunya enak gak sih saya kan nggak pede ya enak gak sih enak ya sih lagu siapa oh yaudah gitu-gitu kan yaudah nggak apa harapan keluarga sih sebenarnya sekarang sih lebih open minded ya jadi keluarga karena memang lihat aku di dunia aktor juga mereka juga lihat progres aku juga lihat musik ternyata juga lihat progres aku juga mereka intinya kayak menyarankan bahwa ya udah lakuin apapun yang aku mau yang jelas itu positif dan bisa menginspirasi banyak orang nggak bisa sih belum jujur kayak belum move on kayak gitu dalam artian kayak tadi saya di acara saya mencoba untuk merangkul semuanya ayo apa kayak gitu saya nggak bisa memunafikan diri bahwa di saat tadi saya di stage ngelihat premier video klipnya saya masih langsung nge-flashback dengan apapun yang pernah saya lakuin kayak gitu saya langsung ingat oke tadi saya minta minum mau minum saya kalau dibilang saya bisa move on jujur saat ini sangat belum sama sekali gitu kan karena pribadi saya masih menganggap seseorang yang mencintai secara totalitas secara benar-benar tulus gitu ya beliau pasti untuk saya punya teman yang berpikir tuh gimana caranya ayo ya syuting lagi ayo ya apa lagi ayo bikin apa lagi jadi kayak mereka pas kemarin saya healing lu tumben nih ngontak gue iya gitu gue mau cerita gue lagi healing terus gue ngetik ini jadi lagu udah ayo bikin udah lakuin apapun yang lo mau gitu kan soalnya mereka tahu aku tuh paling nggak suka mengungkapkan kesedihan aku di media sosial jadi daripada mereka berpikir bahwa tertumpuk gitu kan di dalam diri aku kan bahaya buat diri aku kan jadi oke, lakuin go ahead udah lakuin terus aku bikin lagu aku laporan lagi ke mereka ini serius lo yang buat kayak gitu ya, ini gue buat kayak gitu beneran terusin mereka makin yakin gitu karena background teman aku yang kemarin aku tanya mereka nggak tahu kalau misalnya aku bisa buat lagu gitu akhirnya ya udah sampai detik ini alhamdulillah launching